Perkenalkan, nama saya Christine Masambe. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas swasta dan saat ini juga saya akan membawakan kesaksian di mana Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam kehidupan saya untuk menyatakan bagaimana kuasa Tuhan itu nyata yang bekerja dalam hidup saya. Di tahun 2020, saya mengikuti pelatihan misionaris dan Tuhan membawa saya di satu tempat di daerah Nusa Tenggara Timur. Tempat pelayanan saya dan partner di satu pulau. Dan untuk cuaca yang berubah-ubah, angin yang sepoi-sepoi sampai angin yang lumayan kencang juga merupakan hal yang biasa bagi kami. Tetapi sampai di tahun 2021, bulan April waktu itu, saya ingat hari Minggu, saya dan partner harus mengantarkan laporan bulanan kami dan kami menggunakan kendaraan motor untuk sampai ke rumah pendeta. Ketika kami sampai di sana, saya memarkir motor di bawah pohon waktu itu untuk supaya tidak kena panas. Dan ketika sampai di rumah pendeta, saya dan partner bercerita dengan pendeta waktu itu dan kemudian bermain bersama dengan anak-anak pendeta. Sekitar jam 3, saya dan partner bermain dengan anak-anak, saya melihat angin yang lumayan kencang di luar. Dan saya berusaha untuk membuka pintu. Ketika saya buka pintu, saya lihat ada ranting-ranting pohon yang mulai jatuh pada waktu itu. Tempat saya parkir motor lumayan dekat dengan rumah pendeta dan akhirnya saya berlari dari rumah pendeta ke bawah pohon untuk memindahkan motor. Ketika saya memindahkan motor, saya melihat tempat yang aman itu ada di depan gereja. Dan saya pergi ke depan gereja untuk memarkir motor. Pas saya mau balik, saya tidak bisa lagi melihat arah jalan ke pendeta karena kabut yang lumayan menutupi arah jalan dan kemudian ada beberapa pohon yang mulai roboh pada waktu itu dan menutupi jalan untuk pergi ke rumah pendeta. Satu-satunya tempat yang saya bisa pergi yaitu di depan gereja. Saya berlari ke arah gereja. Ketika saya berlari ke arah gereja, saya berdiri di depan teras gereja dan saya menyaksikan bagaimana angin yang sangat kencang pada waktu itu disertai dengan hujan, petir, bahkan guntur yang ada. Kemudian saya melihat juga karena gereja itu masih dalam proses pembangunan, ada beberapa triplex yang sempat terbang oleh karena angin yang bertiup sangat kencang pada waktu itu. Saya juga melihat tehel yang tersusun di lantai terpental ke arah dinding dan kemudian pecah. Saya melihat dan menyaksikan bagaimana angin yang bertiup sangat kencang pada waktu itu. Ada beberapa seng rumah masyarakat yang juga berterbangan saat itu karena angin yang sangat kencang. Saya menangis, saya takut karena situasi waktu itu hanya saya sendiri di depan gereja. Saya berdoa, Tuhan, kenapa saya harus ada di posisi itu pada waktu itu. Dan kemudian sambil saya berdoa, saya tidak sadar saya juga sudah menangis karena saya takut, karena hal itu adalah hal yang pertama kali yang saya alami. Dan ketika saya berdoa, akhirnya sudah tidak terasa, hari sudah hampir gelap. Saya berdoa dan semakin banyak berdoa karena saya takut. Saya pikir, Tuhan, apakah saya harus berakhir di tempat ini? Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya seketika angin mulai mereda dan kabut juga sudah mulai hilang. Saya melihat situasi di sekitar saya sudah bisa saya lewati untuk pergi ke rumah pendeta. Akhirnya saya cepat-cepat berlari ke arah rumah pendeta. Saya tidak rasa bagaimana saya jatuh karena saking paniknya saya pada waktu itu. Sesampainya saya di rumah pendeta, kami bersama dengan keluarga berdoa karena situasi yang ada pada waktu itu. Keesokan harinya, saya dan partner kami pergi ke kota untuk mencari signal. Sepanjang jalan dari tempat kami sampai ke kota, kami melihat ada banyak tiang listrik yang roboh, kemudian ada pohon-pohon juga yang roboh di sepanjang jalan perjalanan kami dari tempat ke kota. Nah, sesampainya kami di kota, ada rumah juga pendeta yang kami tempati untuk mencari jaringan. Tetapi oleh karena
listrik yang pada waktu itu juga sangat terbatas dan jaringan yang juga pada waktu itu sangat sulit. Jadi kami tidak bisa menghubungi keluarga kami. Beberapa hari kami tidak bisa hubungi keluarga kami oleh karena situasi yang ada. Dan setelah beberapa waktu berlalu, kami memberanikan diri untuk pergi ke tempat pelayanan kami di satu desa di tempat itu, dan kami melihat betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan kami. Setiap tempat yang kami pergi untuk kami kunjungi, kami singgah untuk berteduh, semua tempat-tempat itu Tuhan lindungi. Dan yang paling luar biasa adalah tempat pelayanan kami, rumah tinggal kami, di sana tidak terjadi apa-apa. Padahal di rumah itu sangat dekat dengan laut atau pantai. Dan rumah di sebelah rumah tempat tinggal kami itu hancur. Dan yang luar biasanya adalah rumah kami Tuhan jaga, tidak ada satupun yang rusak, tidak ada apapun yang terjadi, dan saya percaya itu semua karena Tuhan punya kebaikan. Dari sini saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan umat-umat Tuhan yang rindu untuk melakukan pelayanan. Dan ada satu ayat yang menguatkan saya dalam pelayanan saya yang terdapat dalam Efesus 3 ayat 20. Yang berbunyi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar daripada kendali kita. Tetapi kita ingat bahwa tidak pernah hal yang Tuhan izinkan itu terjadi kalau Tuhan tidak akan pegang kendali. Intinya adalah setiap hal, apapun itu, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita, memegang kendali kehidupan kita, bahkan badai-badai kehidupan pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan pegang kendali. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.